hukum. Ya, hukum pernikahan di dalamnya, ada hukum tentang harta anak, anak yatim, kemudian nantinya masuk ke hukum waris dan lain sebagainya. Ya, ini dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini disebut surah An-Nisa. An-Nisa itu artinya apa? Perempuan. An-Nisa ini adalah perempuan. Maka salah besar ketika orang-orang mengatakan bahwa Islam itu mendiskriminasikan wanita. Wah, Islam mah wanita gak boleh kerja, wanita gak boleh kemana-mana. Justru ternyata datangnya Islam itu memuliakan apa? Wanita. Yang asalnya wanita itu tertindas, terintimidasi, termarginalkan, ya. Dengan datangnya Islam justru wanita ini apa? Dimuliakan, layaknya apa? Layaknya ratu. Gak boleh keluar rumah kecuali harus didampingi apa? Yang jaraknya harus kosor, harus ada suami. Saking berharganya wanita, keluar harus dibungkus. Kalau laki-laki Terus di dalam Al-Quran dari 114 surah itu gak ada yang namanya surah Ar-Rijal. Ar-Rijal itu laki-laki. Gak ada, yang ada justru surah apa? An-Nisa. Hebat gak? Wah, hebat wanita ini. Disebutkan An-Nisa. Bahkan ada yang disebut surah An-Nisa Sugro. Kalau ini surah An-Nisa ini surah terpanjang kedua setelah Al-Baqarah. Ya, kemudian keduanya An-Nisa. Ini disebut An-Nisa Kubro. Surah An-Nisa yang besar. Surah An-Nisa yang kecilnya ada di mana? Surah At-Talaq. Surah At-Talaq itu disebut oleh para ulama sebagai surah An-Nisa Sugro karena berkaitan dengan hukum-hukum perceraian. Kemudian dalam surah apa lagi? Surah An-Nur tentang hijab. Surah apa lagi? Banyak ya yang berkaitan dengan wanita. Maka surah ini dinamakan surah An-Nisa karena di dalamnya paling banyak bercerita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan siapa? Dengan wanita. Baik, kita bacakan ayat 1 sampai 4 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Baik. Ini surah An-Nisa ayat 1 sampai 4. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam tafsirannya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Ini yang disebut anomali, ya, ciri-ciri surah Madaniyah itu biasanya diulangi dimulai dari apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dalam surah An-Nisa ini dimulainya dengan ya ayyuhan nas. Padahal keumumannya sudah didefinisikan dalam ulumul Quran, pembahasan tentang ilmu Al-Quran
ciri surah Madaniyah itu biasanya dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, karena di Madinah khitabnya ya, artinya orang yang mendapatkan ayat itu adalah orang-orang yang sudah beriman mayoritasnya. Makanya disebut Madaniyah. Ketika di Makkah masih umum ya ayuhan nas, tapi dalam surah An-Nisa ini di apa? Allah Subhanahu wa taala menyerunya dengan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya. Karena di dalamnya ada pesan bukan hanya untuk orang-orang mukmin, tapi pesan untuk seluruh kaum umat manusia. Dan ini pun dalil bahwa Rasulullah itu diutus untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk orang mukmin. Bahkan bukan hanya dari golongan manusia. Golongan apa? Jin mendengarnya. Apalagi selain jin? Ya, genderuwo. Pokoknya semua makhluk yang mendengar, mau jin ifrit, jin genderuwo, kuntil anak, semua yang mendengar yang tidak beriman dengan seruan Rasulullah maka tidak terkategorikan mukmin. Maka ada istilah jin kafir, jin mukmin. Ya, maka di Mekah itu kalau kita berkunjung ke Mekah, insyaallah mudah-mudahan semuanya segera berkunjung ke sana ya, tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji. Yang amin duluan ke sananya insyaallah. Ya, ada masjid disebutnya masjid apa? Jin, ya, tempat dulu di mana mereka mendengar apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dibaca aja surat jin. Ya. Baca surah jin tapi jangan berharap datang jin. Karena banyak sebagian orang membaca surah jin agar datang apa? Jin ya. Baik. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, ya. Ittaqu, bertakwalah. Takwa itu apa artinya? Takutlah kalian kepada siapa? Allah. Takutnya dengan apa? Bimtisali awamirih wajtinabi nawahih. Takut kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi apa? Segala larangannya. Itu yang disebut dengan apa? Takwa. Ya. Yang pernah ditanyakan kepada sahabat siapa? Abu Hurairah, kalau tidak salah, apa itu takwa? Takwa itu kalau kamu berjalan di sebuah jalan, kamu mendapatkan duri, kamu mendapatkan jalan yang tidak baik, lubang atau yang berbahaya, kalian akan melewatinya dan meloncatinya. Itu adalah takwa. Takwa itu dalam kehidupan ketika ada larangan, maka stop, ya, tidak melewatinya. Ya, karena kita takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Rabb. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat yang lain terkadang ittaqullah, betul? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, kan? Ada di sini menggunakan Rabb, salah satu nama Allah, agar mengingatkan setelahnya, ya. Ini berkaitan dengan rububiyah. Berkaitan dengan apa? Rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah mengatur rizki kita, usia kita, ya, sakit sembuh kita, itu masuk ke dalam rububiyah. Turunnya hujan, alhamdulillah sekarang ya, halodo. Ya, banyak orang yang sudah menunggu apa? Halodo. Halodo itu apa? Halodo itu bukan yang ada di rumah sakit itu. Ya, halodok itu mah. Ya. Ini turun hujan, tidak adanya hujan yang mengatur siapa? Allah. Ini rububiyah Allah. Jadi ketika tidak ada hujan, ya, ataupun ketika ingin menolak hujan, ya gak ada kaitannya dengan pawang hujan, ya, karena itu adalah hak Allah. Lamun kebenaran datang ke pawang hujan, turun hujannya itu kebenaran. Ya, lagi mujur, ya.
lagi diuji, istidraj. Namanya apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelahnya kan ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah apa? Menciptakan kalian. Min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Siapa beliau ini? Dari Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya panggilan dari pertamanya ya ayuhan nas, biar kita sadar bahwa manusia itu adalah dari satu apa? Satu asal yang satu. Manusia itu dari satu bapak yang bernama siapa? Adam alaihis salam. Mau yang kuning, yang putih, yang hijau, itu semuanya dari Adam alaihis salam, bukan dari Kirdun, bukan dari apa? Ini meruntuhkan teori evolusi yang digagas oleh siapa? Charles Darwin, ya, sekitar 1845 atau tahun sebegitu kan, lagi rame kita dulu kan di sekolah belajar teori evolusi, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Makanya saya lucu di sini. Saya mengatakan di sini, ya, faqad za'ama Darwin, ini bahasa Arabnya. Faqad za'ama Darwin annal insan bada'at hayatuhu bijurthumah zaharat ala satahil ma. Jadi Charles Darwin itu menganggap bahwa manusia itu awalnya dari apa? Jurthumah tuh. Jurthumah itu apa? Mikroba. Mikroba yang ada di atas apa? Air. Kemudian kata dia, summa tahawwalat ila hayawan shaghir, kemudian berubah jadi buyur. Tahu buyur? Hayawan shaghir, hewan kecil. Buyur, cebong. Oh, berarti cebong Kirdun itu dari sini ya. Jadi Kirdun. Nah, dari cebong summa tadarraja hadzal hayawan fa asbaha dhifda. Kemudian setelah jadi kecebong, cebong berubah menjadi katak. Fasamaka, setelah jadi setelah jadi katak menjadi samak. Samak itu apa? Ikan. Faqiradatan, setelah jadi samak menjadi monyet. Tsumma tarqa hadzal qird fasara insan, kemudian terus berubah sampai jadi manusia. Gimana nih? Ya, kita aja orang bodoh dengan sains kayak gitu kayaknya ragu gitu, masa iya kita seganteng ini gitu kan. Terbuat apa? Nenek moyang kita apa? Monyet dulu lah, Charles Darwin aja dari monyet kali. Kalau kita mah jelas asalnya dari siapa? Dari Adam alaihis salam, ya. Kita diciptakan dari Adam, ya. Wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari Adam itu istrinya. Ingat, istrinya Adam alaihissalam, yaitu siapa? Hawa. Itu diciptakan dari Adam. Dalam hadis disebut min dilai Adam, dari tulang rusuk apa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi jelas bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, ya, kemudian Allah menciptakan istrinya. Siapa? Hawa. Hawa itu kehidupan. Kenapa disebut Hawa? Karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Ini Allah ingin memperjelas kekuasaannya, kemahabesarannya, bahwa Allah sanggup menciptakan makhluk dari ketiadaan, dari benda mati, dari tanah menjadi apa? Adam. Dan Allah pun kuasa menciptakan manusia dari sesuatu yang hidup, yaitu apa? Adam. Dan Allah juga berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu. Siapa? Hawa. Hanya ada bapak saja. Dan Allah pun berkuasa menciptakan manusia tanpa bapak ibu saja. Siapa? Nabi Isa. Semuanya ada, ya. Dari tanpa ibu, tanpa bapak siapa? Adam. Tanpa ibu Hawa, tanpa bapak Isa, ya. Kalau ayeuna loba tanpa bapak. Ya.
Kalau dulu hanya Nabi Isa saja, kalau sekarang apa? Banyak, setiap kampung. Tapi bedanya kalau Isa itu dinisbatkan kepada ibunya, kalau zaman sekarang dinisbatkan kepada bapak biologis, biasanya begitu. Walaupun bukan bapak apa? Syar'i, sebagai bapak yang sah dalam syariat. Nah, begitu ya. Wa khalaqa minha zaujaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya Adam dari Hawa. Ini menunjukkan kepada kita betapa kita harus mencintai istri kita, dan para istri mencintai siapa? Suaminya. Kenapa? Karena ternyata mereka hubungannya sangat dekat sekali, ya. Paham nggak? Sangat dekat kan? Istrinya diciptakan dari tulang apa? Rusuknya. Berarti menunjukkan betapa dekatnya antara suami dan istri. Dan ini pun yang mengajarkan kepada kita ayat setengah wabassa minhuma, dan Allah memperbanyak dari keduanya, dari Hawa dan Adam, rijalan katsira, ya, keturunan dari laki-laki yang banyak dan wanita-wanita yang banyak. Dan sampai sekarang laki-laki dan wanita banyak mana? Hah? Banyak mana laki-laki, mana badan statistik di sini? Kalau kita ngobrol selalu banyak wanita, tapi ternyata di dalam, kalau kita lihat, coba aja lihat, googling, ternyata wanita itu masih banyak. Di Indonesia aja 101 berbanding 100. Tapi kalau di tetangga-tetangga saya kok banyaknya wanita gitu ya. Anak lahir wanita lagi. Tapi kalau di badan statistik kelahirannya, ternyata yang paling banyak itu adalah wanita. Betul gak tuh? Bahkan di dunia yang paling banyak masih wanita. Masih banyak apa? Laki-laki dibanding wanita. Mungkin wallahu alam apa hitungan yang salah. Kalau misalkan betul, berarti alhamdulillah kiamat masih sedikit lama lah. Karena salah satu tanda kiamat apa? Semakin banyak wanita, ya, wanita, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti di akhir zaman satu laki-laki bertanggung jawab atas berapa? 50 wanita. Hati-hati juga salah apa namanya? Salah menafsirkan juga. Bolehnya menikah satu dengan 50 wanita, bukan begitu. Artinya rajulun wahid, satu laki-laki harus bertanggung jawab terhadap berapa? 50 wanita, saking banyaknya. Wallahu alam sekarang sudah banyak apa tidak, tapi hitungan yang ada di negara kita, di dunia ini, ternyata laki-laki masih mendominasi. Ya. Dulu mungkin ketika terjadi perang dunia kedua, di Jerman itu krisis laki-laki, ya, sampai 1 berbanding 3. Maka negara Eropa yang pertama kali membolehkan ta'adud itu adalah negara apa? Ta'adud itu apa bahasa kitanya? Poligami, ya. Itu Jerman. Karena 1 berbanding 3 itu habis perang dunia, ya, sampai rame lah dulu. Tapi saya belum hidup kan ketika itu. 1940 berapa? 46 atau 45 ya, ketika kita merdeka. Baik. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzina tasaaluna, yang kalian meminta bihi dengan nama Allah tersebut. Ya, ini masuk ke dalam bab tawassul. Pernah dengar tawassul ya? Tawassul itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan ketaatan ataupun dengan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawassul ini ada yang syar'i, ada yang apa? Ada yang mamnu, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tawassul syar'i contohnya apa? Tawassul syar'i ini adalah berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Misalkan ketika kita meminta rizki kepada Allah, ya, tawassul yang diperbolehkan dengan mendahului doa tersebut dengan memanggil nama Allah. Misalkan apa? Ya Razzaq, urzuqna. Kalau kita meminta ampunan apa? Ya Ghafur, ighfir lana. Minta apa lagi? Mau minta apa lagi? Meminta rezeki, ya Razzaq. Ya Razzaq, yang maha pemberi rizki. Begitu. Itu namanya apa? Tawassul dengan nama-nama apa? Nama-nama Allah yang disyariatkan. Ya. Kemudian tawassul bil amali shalih. Tawassul mendekatkan diri kepada Allah atau meminta kepada Allah dengan apa? Amal saleh. Seperti hadis yang terkenal itu. Hadis yang terkenal 3 orang, ya, orang-orang sebelum kita mungkin dari Bani Israel. Dia lagi naik gunung, ya. Enggak tahu gunung gede atau gunung Cermai. Yang penting naik gunung. Ya, pas naik gunung turun hujan, kemudian masuk ke dalam goa. Kata Rasulullah, yang 3 orang ini lalu berdoa, masing-masing di antara 3 ini ya berpikir kira-kira doa apa yang terbaik sehingga kita bisa dikeluarkan dari apa? Dari goa. Karena ketika itu belum ada WhatsApp, belum ada SOS gitu kan. Jadi gak ada yang bisa nolong. Akhirnya yang satu, ya Allah, saya ini, kata dia, ya, punya orang tua. Ya, punya siapa? Orang tua. Yang setiap harinya saya berikan minum susu kambing. Ya, dan saya tidak berani minum susu ini sebelum orang tua saya meminumnya. Suatu hari saya pulang ke rumah agak terlambat, mendapati orang tua saya, ibu atau bapak saya sudah tidur dan saya gak berani membangunkan mereka berdua. Sedangkan saya dan istri saya, anak-anak saya dalam kondisi kelaparan sampai pagi. Kemudian setelah bangun baru dikasihkan orang tua, baru saya dan keluarga minum air susu. Sehebat itu baru bakti kepada siapa? Orang tua. Kalau kita makan gampang, pulang ke rumah lagi tidur, dimakan aja, besok beli lagi kan gitu. Tapi baktinya anak ini luar biasa, ditunggu. Kalau seandainya amalan soleh saya ini, amalan baik diterima di semua ya Allah, maka bukakanlah pintu apa? Gua ini ternyata geser sedikit, tapi belum bisa untuk keluar badan. Kemudian yang satu lagi berdoa, ya Allah, seandainya amalan soleh yang saya akan ungkapkan ini, ya, termasuk amalan yang diterima di semua ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Kemudian dia menyebutkan amal solehnya. Apa amal solehnya? Saya punya pembantu, kata dia. Ini pembantu saya ini salah satunya belum saya kasih belum saya kasih gajinya. Dia keburu pulang ke rumahnya dan gak balik-balik. Ya, gaji itu kan 1 bulan atau berapa. Kemudian karena gak balik-balik, si uang itu saya diinvestasikan, digolangkan, diusahakan, sehingga dari uang gaji itu bisa ada kambing, ada apa lagi, ada sapi, banyak ternak, ya. Ketika sudah bertahun-tahun dia datang meminta gaji itu, Pak, tok, saya mau minta gaji, ya, kebetulan saya mau mudik nih. Ya, kata beliau ini yang bilang, kemudian saya berikan kepada orang tersebut seluruh hartanya, sedikit pun saya tidak ambil, kambingnya, sapinya, pokoknya. Padahal saya punya hak di sana, karena dia yang mengelolanya. Seharusnya ada minimal 50-50 kan. Tapi saya berikan semuanya. Seandainya amalan itu diterima di semua, maka bukakan. Maka pintu pertama berbuka. Belum cukup juga, akhirnya yang satu lagi, ya Allah, saya dulu itu mencintai salah satu orang wanita, kerabat ya, mungkin anak uaknya.
Kemudian saya menyiapkan uang sekian dinar. Saya lupa, dinarnya disebutkan sekian. Kemudian saya sudah siapkan dinarnya. Kemudian setelah saya berjanji dengan wanita tersebut, ketika saya mau melakukan perzinahan tersebut, wanita tersebut mengatakan, apakah kamu berani membuka cincin kurang lebih begitu. Artinya melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan. Kemudian saya tersadar, kemudian meninggalkan wanita tersebut dan seluruh uangnya. Ya Allah, apabila aku meninggalkan wanita itu karena takut kepadamu, maka bukakanlah pintu ini. Akhirnya apa? Terbuka. Nah, ini namanya apa? Tawasul dengan amal solih, ya, amal yang kita miliki. Nah, kira-kira kalau kita sekarang punya kararpet, ya, tahu kararpet? Ya, penderitaan, kira-kira gak ada ya yang menderita di sini, ya. Ada sesuatu, kira-kira apa yang kita tawasulkan? Coba pikirkan, apa ya? Ada gak? Banyak lah, insya Allah. Nah, ini gunanya amal soleh. Maka harus menabung amal soleh. Suatu saat ketika terjebak, berdoa kepada Allah, bisa memohon kepada Allah dengan amal soleh yang kita miliki. Ya. Kemudian, ya, at-tawassul bi du'a'is sholihin. Tawassul dengan doa orang-orang salih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Abil As, ya, ada banyak juga yang enggak memahami hadis ini. Ada seorang sahabat yang buta datang kepada siapa? Rasulullah, berdoa ingin disembuhkan. Ya. Rasulullah sebenarnya memberikan opsi, kamu dengan penyakit kamu dan kamu masuk surga gitu kan, atau kamu mau sembuh. Kemudian si pria itu mengatakan, Allahumma inni atawassalu ilaika binabika, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan doa nabi. Jadi hadis ini, ya, tawasul dengan dengan doa Rasulullah, dengan doa Nabi, bukan tawasul dengan zat Nabi. Karena di akhir hadisnya dikatakan fasyafa'ahu fi. Lalu Rasulullah SAW memberikan bantuan doa kepadaku dan aku pun diberikan kesembuhan. Jadi hadis ini sebenarnya, ya, kalau mau diteliti secara lebih mendalam, bukan tawasul dengan zatnya Nabi. Tahu zat? Ya, dengan nabinya, tapi dengan apa? Doanya Nabi. Maka kita pun boleh meminta doa kepada siapa? Orang tua kita, ya, yang dikira orang tersebut adalah orang yang lebih baik dari kita. Doakan. Bahkan Rasulullah SAW, ya, ketika Umar ibn Khattab mau melakukan ibadah haji atau umrah, beliau mengatakan, ya Umar, la tansa min solihi da'watika. Wahai Umar, jangan lupa, ya, doa terbaik kamu untuk kami, ya. Sekelas Rasulullah SAW minta agar Umar berdoa. Kemudian Umar sendiri pernah berdoa untuk siapa? Minta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Pernah dengar kan tentang kisah Uwais, seorang tabi'in yang Rasulullah mengatakan nanti akan ada seorang dari Murad, dari Qarn, Uwais Al-Qarni dari Yaman, yang akan datang kepada kalian. Maka kalau dia sempat datang, dia salah satu cirinya badannya dulu berpenyakit kusta, kemudian disembuhkan dan tersisa sebesar sebesar ini? Koin. Maka kalau dia datang, mintalah doa dari dia. Karena dia ada seorang yang berbakti kepada siapa? Ibunya. Terkenal Uwais Al-Qarni itu seorang orang Yaman yang berbakti kepada orang tua. Sampai Rasulullah mengatakan doanya adalah mustajab yang harus kalian pinta. Maka ketika datang di musim haji, Umar selalu nanya, kalian ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Ada nih. Kamu dari Murad, dari Qarn? Ya. Kamu punya penyakit kusta yang tersisa segini? Ya. Kamu punya seorang ibu, ya, karena dia adalah orang yang berbakti kepada siapa? Ibunya. Ini sangat penting sekali, ikhwas sekalian. Berbakti kepada siapa? Ibu. Ya, berbakti kepada orang tua secara umum, ya.
Tapi yang lebih dispesialkan adalah apa? Ibu. Kemudian Umar ketika datang menyampaikan hadis ini bahwa Rasulullah sempat ya menyampaikan bahwa akan ada yang bernama Uwais Al-Qarni yang datang. Kalau kalian sempat minta doa maka apa? Minta doa. Dan Umar minta doa. Nah ini namanya apa? Tawassul dengan apa? Doanya orang soleh. Boleh ya. Apalagi doanya seorang ibu. Doa ibu kita itu luar biasa, senjata. Jangankan ibu itu jangankan berdoa secara sengaja. Doa tidak disengajanya saja bisa apa? Mustajab. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Jurej. Kisah siapa? Jurej itu. Udah disampaikan, sering dengar lah. Gak usah disampaikan lagi. Jurej itu Jurej. Ya. Yang ahli ibadah. Ya. Ketika ibunya meminta dan memanggil Jurej, dia lagi sholat. Ibuku sholatku. Dia memilih apa? Sholat Jurej sampai 3 kali. Lalu ibunya marah. Kata ibunya, wah, ya. Mudah-mudahan sebelum dia mati, ya, janganlah ya Allah, jangan dimatikan dia sebelum dia melihat wajah-wajah orang apa? Wajah-wajah pelacur. Akhirnya dia kan terkena fitnah. Padahal dia seorang ahli ibadah. Ya, ternyata dia difitnah oleh seorang wanita yang hamil bahwa bapaknya siapa? Si Jurej. Ya. Walaupun pada akhir episodenya Jurej diselamatkan karena anak kecil itu memberitahu bahwa bapaknya siapa? Bapaknya ini adalah tukang gembala ya, yang memfitnah Jurej. Ya, walaupun diselamatkan tapi tetap doa ibunya kena. Jurej sebelum dipanggil oleh raja sempat bertemu dengan apa? Beberapa wanita pelacur. Itu tidak disengaja, apalagi disengaja. Maka beruntunglah kita yang masih punya orang tua, ibu bapak, jangan disia-siakan. Ya, jangan apa? Disia-siakan. Maka ayat setelahnya, ikhwan, nanti berkaitan dengan silaturahimul arham, nanti kita akan bahas. Alladzi tasa'aluna bihi. Kemudian saya mau nanya, takut lupa. Jadi tawasul itu ada berapa? Ada 2. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Tawasul yang diperbolehkan ada berapa tadi? 1, berdoa dengan nama-nama Allah. Ya Allah, ya Razzaq urzuqni, ya Ghafur ighfirli, ya Rahman irhamni. Begitu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan amal soleh. Ya, harus punya stok pembendaharaan amal soleh yang banyak. Suatu saat kita bisa berdoa dengan amal-amalan tersebut. Kemudian doa orang yang soleh, ya, doa orang yang soleh. Terbukti ya ikhwah bahwa berdoa tawasul dengan zat menurut pendapat yang kuat itu ya tidak dibolehkan. Terbukti Umar ibn Khattab ya sepeninggalnya Rasulullah SAW ya, beliau ketika musim musim kemarau ya tidak berdoa bertawasul dengan zat Rasulullah SAW yang sudah wafat. Seandainya memang diperbolehkan ketika masa hidupnya, maka ketika meninggalnya pun akan diperbolehkan. Justru Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada siapa? Datang kepada Abbas, pamannya Rasulullah. Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika. Ya Allah, dulu ketika Rasulullah masih hidup, ketika datang musim kemarau, kami datang kepada Rasulullah bertawasul agar Rasulullah berdoa. Kemudian Allah memberikan hujan. Nah sekarang, wa inna natawassalu ilaika al-yawm bi ammi nabiyyika. Ya. Dan sekarang setelah wafatnya Rasulullah, kami datang kepada Abbas. Kemudian Abbas berdoa, kemudian Allah pun menurunkan apa? Hujan. Artinya, insyaallah pendapat yang rajih yang kuat bahwa bertawassul itu bukan dengan zat, tetapi dengan apa? Dengan doa orang yang saleh. Ingat itu ya. Kemudian jenis yang kedua, tawassul yang
mamnu yang tidak diperbolehkan. Para ulama membaginya ada yang pertama tawassul bid'i. Tawassul bid'i itu tawassul dengan siapa? Tawassul dengan apa? Bizawatil anbiya was solihin, dengan zat-zat orang yang soleh. Misalkan, mohon maaf, antum datang sini kuburan tuh. Biasanya dekat masjid kuburan. Datang ke wali 8 misalkan, wali 12 ya, di mana saja datang. Nah, ini adalah tawasul yang apa? Yang mamnu, yang dilarang, yang tidak syar'i menurut pendapat yang paling kuat insyaallah ya. Kemudian ada tawassul syirki. Tawassul syirki itu langsung, bedanya begini. Kalau tawassul bid'i itu datang ke kuburan, kemudian misalkan si di dalam kuburan itu namanya bah terong peot. Bah terong peot, coba doakan ke Allah. Kan abah mah orang soleh baheula teh nya. Ya, hayang gerak kawin. Pangneankeun jodoh, doakan ke Allah kan gitu. Jadi gak berdoa kepada siapa? Gak berdoa kepada dia, gak minta kepada mayit, tapi dia hanya minta apa? Pelantara saja. Tolong dong doakan saya kepada Allah kan gitu. Nah, ini sebutnya tawasul apa? Bid'ah. Ya, belum ke level syirik karena tetap dia berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Hanya saja memakai pelantara orang yang sudah apa? Meninggal. Kenapa disebut bid'i? Karena tidak ada satupun Rasulullah, apalagi sahabat aja gak pernah ada satu riwayat sahabat yang selalu hidup ya di Madinah yang dekat-dekat makamnya Rasulullah datang ke makam Rasulullah gitu kan. Ya Rasulullah misalkan minta ini, minta itu, minta dimenangkan perang, gak ada satupun. Bisa cari dalam buku hadis, buku tarikh, gak ada sahabat, tabi'ut tabi'in yang melakukan semacam itu. Ya, justru yang ada Umar bin Khattab datang kepada siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, jelas begitu. Nah, yang syirik, tawasul syirik itu, dia datang ke bah terong peot yang kuburan, langsung minta, bah terong peot, ieu teh keur bisnis jualan duren. Ya. Hayang menang 1 miliar misalkan. Nah, langsung minta ke saha? Ke kuburan. Nah, ini yang syirki, ke level syirik karena dia telah meminta kepada selain Allah dan dia tidak bisa menunaikan hajat tersebut. Jelas ya? Jadi itu harus dipahami. Jangan sampai keblinger, terjebak. Ya, walaupun banyak hadis-hadis yang dipelintir pemahamannya sehingga melegalkan tradisi yang memang sudah banyak tersebut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta dengan nama Allah tersebut, ya, saling meminta dengan nama Allah tersebut, wal arham, dan juga apa? Bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjaga silaturahim. Kemudian saya terangkan lagi yang alladzi tasaaluna bihi, salah satu maknanya adalah meminta kepada sesama dengan atas nama Allah. Misalkan kalau orang Arab itu kalau meminta sesuatu as'aluka billah, saya memohon kepadamu dengan nama Allah. Kalau udah as'aluka billah itu kita gak bisa menolaknya karena permintaan yang dibarengi dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tradisi Indonesia orang-orang kita gak ada yang sedikit-sedikit misalkan as'aluka billah. Jadi kalau kita biasanya kalau kita dulu saya kebetulan pernah di negara Arab, kalau orang udah pada malas misalkan as'aluka billah misalkan, saya minta kepadamu atas nama Allah, cepat. Maka santri mahasiswa itu akan apa? Akan segera bangkit melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya gitu. Kalau di kita gak ada ya. Kalau di sana ada. Jadi as'aluka billah, saya memohon kepada kalian atas nama Allah, cepat keluar. Maka tidak nunggu 1 menit 2 menit, semuanya akan
keluar. Karena udah meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah ya, wal arham, dengan menjaga apa? Rahim, silaturahim. Ini digandengkan antara bertakwa kepada Allah dan juga urusan apa? Urusan silaturahim. Berarti betapa besarnya apa? Hak silaturahim, hak menyambung apa? Kerabat ataupun hubungan kekeluargaan ya. Maka Rasulullah mengatakan man ahabba an yabsuta fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya, maka perbanyaknya apa? Silaturahim ya, dengan keluarga. Dan Rasulullah mengatakan laisal wasilul mukafi, yang namanya orang yang menyambung silaturahmi itu bukan sebagai balasan karena dia baik, berbuat baik kepada kita lalu kita apa? Membalasnya. Innamal wasil, kata Rasulullah, orang yang bersilaturahmi itu alladzi idza quti'at rahimahu wasalahu. Yang silaturahim itu apabila apa? Hubungannya dipotong, dia segera apa? Menyambungkannya. Itu orang yang apa? Menyambung silaturahim yang sebenarnya. Tapi kalau karena dia baik kita berbuat baik, ya itu mah apa? Satu-satu. Tapi kalau orang bisa berbuat jahat, kita berbuat baik kepadanya, ini adalah yang disebut apa? Menyambung sesuatu yang terputus. Jelas ya? Nah, ini saking pentingnya mengaitkan dengan silaturahim. Karena dikaitkan ke atas lagi bahwa kita itu dari satu sumber, satu jiwa. Siapa? Nabi Adam. Kira-kira pas ya. Kita dari satu Adam, apalagi rahim kita misalkan dekat, kakak, adik, abang. Jangan sampai hubungan kekerabatan kita pisah hanya dikarenakan apa? Tanah satu jengkal. Ya, satu jengkal kan gini. Kalau 1 hektar 2 hektar mah jarang pas saya. Nusok pas saya teh apa? Ini batas pindah ke rezeki. Galon tetangga tuh kok semakin dalam aja gitu. Kalau yang 1 hektar mah jarang pas ya, paling perang. Ya, baik. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kalian. Ini sudah Isya belum? Hah? Ini baru 1 ayat, berarti 3 ayat lagi ya? Gimana nih? Nah, ayat yang kedua, ikhwah, saya sudah bacakan tadi. Larangan Allah Subhanahu wa taala, biar dipercepat ya, biar tidak ada PR lah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya kepada kita untuk menunaikan tanggung jawab terhadap anak-anak yatim. Ya. Jadi diperhatikan anak-anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tatabadalul khabitha bit-thayyib. Orang yang memakan harta anak yatim itu seperti al-khabith, memakan sesuatu yang apa? Jorok, yang keji, yang jelek gitu kan diungkapnya. Enggak disebut halal haram, tapi apa? Khabith, thayyib itu baik, khabith jelek, supaya orang-orang perhatian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh ketika anak yatim itu sudah dewasa agar segera apa? Diberikan apa? Hartanya. Artinya kebalikannya, kalau dia masih kecil berarti perlu bantuan menjaga hartanya, diinvestasikan. Kalau dia sudah dewasa maka diberikan. Bukan sebaliknya, karena dia masih kecil kemudian apa? Diambil haknya. Kemudian ayat yang ketiga ini berkaitan dengan apa? Dengan pernikahan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Allah mengatakan kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil untuk menikahi perempuan dari kalangan yatim, ini berkaitan dengan sebab nuzulnya. Jadi sebab nuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwa ada seorang wali itu yang mengurus ya anak yatim. Kemudian setelah besar dia ingin menikahi wanita tersebut ya.
karena akan harta yang dimilikinya, kemudian tidak mau memberikan apa? Mas kawinnya. Maka turunnya ayat ini, kalau kalian tidak bisa berbuat baik, bisa berbuat adil, maka lebih baik pilih wanita yang bukan yatim, karena risikonya berat begitu. Kemudian fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah wanita yang kamu senangi selain kalangan yatim, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengfankihu dengan fi'lul amr. Fi'lul amr itu perintah. Maka sebagian ulama mengatakan nikah itu hukumnya apa? Wajib, karena Allah memerintahkan. Sebagian yang lain mengatakan ini perintah lil irsyad saja, seperti wakulu washrub, makanlah dan minumlah. Kan itu perintah juga dari Allah, ya. Tetapi perintah bukan suatu yang wajib, tetapi suatu yang mubah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan nikah itu hukumnya apa? Mubah. Ada sebagian mengatakan hukumnya sunnah, muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun hukum asal nikah itu insya Allah adalah sunnah, tapi dia bisa menjadi wajib dikala umurnya sudah cukup, dia sudah punya harta, kemudian syahwatnya sudah 100% pol, melihat kambing juga cantik. Nah, ini bahaya. Kalau kambing tetangga sudah kelihatan cantik, ini wajib apa? Nikah itu wajib, duit boga. Ya, kemudian syahwatnya sudah cukup, harus sudah segera nikah, ya. Tapi nikah juga bisa haram kalau misalkan saja dia agak hartanya belum siap, misalkan fisiknya misalkan sakit dan sebagainya. Ya, bisa makruh, bisa sunnah, tapi hukum asalnya apa? Sunnah insyaallah menurut pendapat yang kuat, dan bisa wajib, bisa juga terjatuh ke dalam apa? Haram ataupun makruh. Jelas ya? Jelas. Kemudian ini yang unik nih. Saya juga gak berpikir kok orang ada yang berpikir semacam itu. Jadi di sini orang-orang, mohon maaf kalau di sini ada orang Syiah ya, jangan marah ya. Orang Syiah mengatakan nikah itu minimal 9. Dalilnya ini, masna itu 2. Wasulasa, dari wa itu diterjemahkan dan 2 dan 3 dan 4. Berarti kalau dijumlah jadi berapa? 9. Dengan berdalil bahwa Rasulullah pun pernah mengumpulkan istri, jumlahnya berapa? 9. Ini orang Syiah itu. Ada juga yang menerjemahkan dikuadratkan. Ya, 2 masna itu 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 3 9. 4 kali 4 sabar aja. Ada ngaco. Dari mana tafsirannya? Yang jelas masna itu boleh memilih 2, sulasa boleh apa? 3, waruba boleh apa? 4. Setelah 4 enggak boleh. Ini sebenarnya ikhwas sekalian, nikah dengan banyak wanita ini sebenarnya dari zaman kuno juga sudah banyak, ya. Dari zaman jahiliyah itu ketika Rasulullah SAW mendapatkan ayat ini, ada di antara seorang sahabat yang mempunyai istri 10 tuh, masih halal waktu itu. Kemudian kata Rasulullah, pilih 4, sisanya apa? Ceraikan. Artinya sebelumnya itu banyak orang-orang yang memang memiliki apa? Banyak wanita dengan tujuan yang berbeda. Kemudian datang Islam mengatur bahwa yang bagus itu bukan seperti itu. Ya, jadi ada tujuan yang mulia di dalam apa? Pernikahan tersebut, yang kita dikenal dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ketika menikah itu ya bukan hanya sekedar menikah, tapi di balik menikah itu ada apa? Unsur dakwah. Ada kan siapa? Di antara istri Rasulullah ada orang Yahudi yang Rasulullah nikahi, ya, supaya ta'lifil qulub, melembutkan hati mereka sehingga mereka mau memeluk agama Islam. Dan dari 9 atau 11 istri yang Rasulullah nikah itu, yang gadis itu hanya siapa? Aisyah saja. Yang sisanya janda. Nah, artinya Rasulullah SAW bukan hanya urusan apa? Biologis. Kemudian menikahi Aisyah yang masih muda, ya, karena Rasulullah SAW ingin, ya, bahwa ilmu yang ada pada Rasulullah itu sampai kepada kita. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang, tidurnya Rasulullah, bagaimana
Betul? Siapa yang tahu tidurnya Rasulullah? Ya istrinya. Ketika ngulisik, ya misalnya ngulisik, mimpi, doa, gitu kan? Sampai kepada kita kan? Tahu ngulisik? Ngalinur. Kalau doa serem apa doanya kan yang meriwayatkan istrinya. Ketika Rasulullah misalkan tidur begini, Rasulullah melakukan begini kan gitu. Itu riwayat-riwayat dari siapa? Istrinya. Dan yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis tersebut siapa? Aisyah, karena masih muda, cerdas. Aisyah itu nomor 4 atau nomor 5 di antara rentetan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Aisyah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Lebih dari 2000 hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu. Jadi tujuannya mulia. Maka sesuatu yang tujuannya mulia, insya Allah hasilnya adalah sesuatu yang baik bagi dakwah. Nah, begitu. Jadi banyak yang mengkritisi hukum Islam, padahal ini sesuatu yang tradisi yang sudah. Ini aja cerita misalnya kalau siapa? Nabi Sulaiman, istrinya berapa? Nabi Sulaiman itu dalam sebuah hadis dikatakan la atufannak. Beliau mengatakan saya bersumpah akan mengelilingi 90 berapa disebutkan 70 istri saya. Dalam riwayat lain 90 istri saya. Kemudian setiap dari mereka akan lahir orang yang berjihad di jalan Allah. Ini riwayat dalam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi istri Sulaiman itu lebih dari 70 banyak. Pernah bersumpah dalam satu malam mendatangi semua istrinya. Ya, berapa? 70. Ya, gak tahu pakai madu apa. Yang jelas beliau mendatangi semua istrinya dalam satu malam dan bersumpah dari setiap istri akan lahir seorang yang jihad di jalan Allah. Tapi dia lupa, tidak mengucapkan apa? Insya. Udah diingetin sama malaikat, man, insya Allah dong. Cuma dia lupa. Akhirnya tidak terlahir satupun kecuali ada seorang anak yang cacat. Ya, terlahir satu dari sekian istri itu karena beliau tidak lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Maka kita pun begitu. Itu sekelas Nabi loh. Nabi Sulaiman ya, sumpahnya tidak terkabulkan karena lupa mengucapkan. Apalagi sekelas kita nih. Ya, selalu ucapan apa? Insya Allah. Nah, kemudian ayat yang terakhir dikatakan dan berikanlah wanita itu mas kawinnya. Jadi mas kawin itu hak siapa? Perempuan, bukan hak orang tua, bukan hak istri. Nah, suami boleh memintanya lagi, berarti minjem ya. Kalau ngambil mas kawinnya berarti harus dibayar tuh kalau ngutang. Tapi kalau istrinya baik, silakan mas lah. Ya, buat beli beras misalkan. Berarti itu mau pamerek. Ya, makanya Allah mengatakan fa intib dalakum an syai'in minhu. Kalau istri-istri kalian memberikan kepada kalian dari mas kawinnya, maka itu adalah suatu yang apa? Halal, boleh dimanfaatkan. Yang jelas mas kawin itu hak istri perempuan yang meminta. Di dalam syariat semakin banyak suami memberikan mas kawin berarti itu tanda kecintaan dan penghargaannya kepada seorang wanita. Dan semakin kecil wanita meminta mas kawin kepada calon suaminya, berarti itu juga menandakan kecintaan dan penghargaannya terhadap suaminya. Begitu. Saya kira selesai karena sudah waktunya habis. Ya, kalau dirincikan gak bakalan selesai waktunya ya. Baik, saya tutup. Ini bagikan nih. Yang bisa jawab saya kasih nih biar kalau dikasih-kasihkan nih. Coba siapa yang bisa menyebutkan 2 macam tawasul? Pak. Tawasul dengan doa. Ya, betul lah. Sebenarnya kan ada tawasul yang syar'i, ada yang tawasul tidak syar'i. Tapi betul juga 2 sebenarnya. Ya. Tawasul yang dilarang itu ada berapa macam? Yang dilarang ada 2. Masya Allah. Ini silakan. Dan satu lagi ya. Hawa itu artinya apa? Hawa.
Mana? Angkat tangan. Kehidupan. Mudah-mudahan Bapak dapat hawa ya. Nah, sehingga bisa hidup kembali. Silakan Pak. Barakallahu fikum. Yang terakhir. Apa pertanyaan yang terakhir ya? Ini. Siapa yang mau berjanji mau puasa hari Senin? Apa tuh yang belakang? Alhamdulillah ini donatur bermanfaat. Ada yang puasa. Ya, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan lancar puasanya Pak ya. Ya, bala-balanya minta aja. Baik Ikhwa, ada yang perlu ditanyakan enggak? Atau selesai? Karena udah malam. Baik, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.